Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Laili Rahmah. Baik, di video kali ini saya akan membahas permasalahan pemrograman dalam bahasa Java yang nomor 5. Baik, seperti sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. Nah, di sini nomor 5. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan pola persamaan dan perbedaan dari dua buah kata yang dimasukkan. Untuk huruf yang sama diberi simbol titik dan untuk huruf yang berbeda diberi simbol bintang. Untuk input baris pertama adalah banyaknya jumlah kasus. Untuk input baris berikutnya adalah kata pertama dan kata kedua dengan panjang karakter yang sama. Output adalah pola persamaan dan perbedaan dari dua kata tersebut. Nah, jadi di sini ada baris pertama, input baris pertama itu 3, berarti di sini ada 3 kasus yang diinginkan, yaitu kata yang pertama dan kata yang kedua. Ini untuk kasus yang pertama. Nah, ini kata yang pertama dan ini kata yang kedua lagi. Ini untuk kasus yang kedua, dan ini kata yang pertama dan kata yang kedua. Ini untuk kasus ketiga. Nah, outputnya akan muncul ini nanti. Untuk kata yang berbeda akan ditandai dengan bintang, dan untuk kata yang sama itu akan ditandai dengan titik. Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Oke, tonton terus video ini. Baik, kita buka dulu. Ini ulang. Nah, baik, di sini saya sudah membuat main kelasnya dengan package namanya ini dan nama main kelasnya ini. Nah, di sini saya sudah mengetikkan import Java util scanner seperti di video sebelumnya. Sudah saya jelaskan bahwa apabila user ingin menginput, maka kita harus menggunakan sintak ini. Selanjutnya kita deklarasikan tipe data dan variabel untuk nilai yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Di sini saya menggunakan tipe data yang pertama, yaitu integer. Di sini ada variabel kasus. Setelah itu ada length. Nah, beneran? maaf bahasa Inggris saya. Nah, setelah itu ada string. String di sini digunakan untuk tipe data menyimpan kata 1 dan tipe data untuk kata 2. Selanjutnya ada char. Char di sini tipe data yang digunakan untuk variabel char itu. Nah, di sini saya menggunakan variabel isi 1 dan isi 2. Nah, jadi variabel yang kita gunakan yaitu kasus untuk menyimpan nilai yang kasus inputan yang ingin kita masukkan. Setelah itu length itu untuk panjangnya nanti, dan string kata 1, kata 2 untuk kata yang ingin kita masukkan, kita bandingkan persamaan dan perbedaannya. Nah, isi 1, isi 2 di sini membantu kita untuk mengecek kata huruf yang sama dalam kata tersebut. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa kita buat dulu sebuah objek, yaitu kayaknya keyboard sama dengan new scanner.
in. Nah, setelah itu supaya lebih rapi, saya akan membuat keterangan untuk mengetahui itu apa, seperti itu. Print line, maksudnya misalnya kan kita pertama mau memasukkan berapa kasus yang ingin kita masukkan. Jadi saya tulis dulu masukkan jumlah kasus. Nah, supaya lebih rapi dan kita bakalan tahu bahwa apa yang pertama kali kita masukkan. Setelah itu baru kita panggil objeknya tadi di dalam variabel kasus sama dengan keyboard dot next. Karena kasus bertipe data in, jadi next in. Nah, seperti ini. Nggak salah. Keyboard. Selalu saja typo saya ini. Mohon maaf. Nah, setelah ini, nah di dalam sini kita akan menggunakan sebuah perulangan untuk melaksanakan programnya. Ya, di sini menggunakan perulangan yaitu for. Nah, di dalam for kita inisialisasikan i sama dengan 0. Nah, di sini kita terserah kita saja ingin menggunakan huruf i atau a atau b atau c atau m atau k, asalkan selanjutnya kita juga menggunakan i. Nah, di sini selanjutnya i kurang dari length, i kurang dari kasus, karena di sini kita membuat perulangan untuk melakukan perulangan dalam kasus tersebut. Kan misalnya kita menginputkan 2, berarti yang pertama dulu terus bertambah lagi kasus yang kedua, seperti itu. Setelah itu kita increment i, itu plus 1 i. Nah, setelah itu di dalamnya ini kita harus menggunakan tipe datanya in i. Nah, seperti ini. Setelah itu di dalam perulangan, nah kita memprint dulu supaya lebih rapi. Sebelum kita memprint, bentar saya lanjutkan dulu ya. Print dan nah, di sini saya akan membuat objek lagi untuk menginputnya. Jadi kita buat lagi scanner keyboard supaya kita dapat menginput kata pertama dan kata kedua. Keyboard 2 misalnya sama dengan new scanner system
in. Nah, seperti ini. Dan karena ada dua, kata yang pertama dan kata yang kedua, jadi di sini ada dua juga membuat objek dari scannernya. Ya itu membuat ini untuk supaya kita dapat menginputnya keyboard 3 sama dengan new scanner system.in. Nah, seperti ini. Nah, baru kita membuat ini tadi agar tertulis, diberikan penjelasan bahwa ini adalah kata yang pertama. Jadi masukkan kata pertama. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita panggil objek tadi dengan menggunakan variabel kata 1 sama dengan keyboard 2, kan tadi yang di sini kita buat tadi keyboard 2 titik, karena kita menggunakan tipe string untuk menyimpan nilai kata 1, maka di sini menggunakan next line. Nah, seperti ini. Nah, itu kita lakukan juga untuk kata yang kedua sama dengan belum. Maaf. Nah, selanjutnya kita isi dari variabel length tadi dengan kata 1, dengan memanggil panjang dari kata 1 length dari. Nah, seperti ini. Setelah itu kata 1 mohon maaf terjadi kesalahan. Kenapa tidak bisa? Nanti saya cari. Selanjutnya system.out.print masukkan kata kedua. Nah, mau kan ini typo sistem. Nah, seperti yang kata pertama yang di atas, sama juga kata yang kedua sama dengan keyboard. Kita panggil objek keyboard 3 agar dapat memasukkan nilai
keyboard kedua, keyboard ketiga, input nilai kata kedua. Nah, tapi di sini kita tidak perlu lagi menggunakan lang memanggil fungsi lang, karena kita hanya perlu untuk kata yang pertama saja untuk mengecek panjangnya. Setelah itu kita gunakan lagi perulangan jadi di sini ada perulangan di dalam perulangan. Jadi kita gunakan lagi perulangan ini untuk mengecek kata, setiap huruf yang ada di dalam kata tersebut apakah sama ataukah berbeda, ya dengan ditandai dengan huruf dengan simbol bintang dan titik tadi. Jadi di sini misalnya saja for m, kita ini itu namanya ya sama dengan 0, m sama dengan 0, inisialisasikan. Setelah itu m kurang dari length. Nah, dari length yang kita buat tadi di sini. Setelah itu m akan terus bertambah sampai memenuhi syarat ini tadi. Nah, di dalam sini kita buat isi dari variabel isi tadi, nilai dari variabel isi tadi sama dengan isi 1 sama dengan kita memanggil indeks di dalam kata tersebut. Jadi di sini kita panggil char untuk kata 1 dot char. Nah, ini di dalam indeks m, di dalam ini, nah, m ini tadi yang kita inisialisasikan tadi, m. Setelah itu isi 2 sama dengan kata 2 dot char. Nah, m. Jadi char add ini untuk mengetahui indeks keberapa, mengetahui isi indeks keberapa. Misalnya indeks 1 isinya huruf A, huruf T dari kata 1, seperti itu. Selanjutnya, nah, di dalam for terdapat if else, sebuah kondisi yang mana jika isi 1 kita di sini bisa saja kita sama dengan jika isi 1 sama dengan isi 2, tapi di sini saya menggunakan isi 1 jika isi 1 tidak sama dengan isi 2. Maksudnya indeks dari kata 1 tidak sama dengan nilai yang di dalam indeks 1 tidak sama dengan nilai yang di dalam indeks 2, maka disinilah nanti akan dicetak bintang untuk huruf yang berbeda. Jadi sistem dot out untuk print dot out dot print line, nah bintang, nah jadi seperti ini.
Jika yang lain else maka else kita print lagi system out dot print line ini untuk mengkebawahkan. Astagfirullah, kita tidak perlu mengkebawahkan, jadi supaya nanti hasilnya ada di samping, tidak ke bawah, tapi bintang titik ke samping, tidak bintang ke bawah titik, tidak seperti itu. Jadi di sini adalah titik. Di sini tidak print line. Nah, seperti ini. Setelah itu maka sudah, ini apakah sudah kita tutup? Nah, kita lihat apakah sudah kita tutup supaya rapi. Ini nah, tidak rapi ternyata. Ini seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, jadi sudah kita tutup semua ini, tutup ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini akan melakukan perulangan untuk mengecek isi dari indeks dari panjang kata tadi. Baik, kita run. Nah, masukkan jumlah kasus. Misalnya kita ingin 2 kasus. Masukkan kata pertama, misalnya A, B, C, D, E, F. Oh ya, kita gunakan contoh dari input ini saja. A, T, C, 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 G, C. A, T, C, C. Huruf A, T, C, G, G, C. Nah, yang selanjutnya terserah saja, misalnya, tapi ada yang sama, misalnya kita samakan C, G, G, T. Nah, maka akan keluar ini. Jadi yang sama akan menggunakan tanda titik, dan yang berbeda akan menggunakan tanda bintang. Maaf, di sini harusnya kita ke bawahkan, masukkan kata pertamanya. Jadi di sini kita beri slice and seperti ini, kayak rapi. Kita ulang lagi. Saya 2. Saya 2. Kan kata pertama misalnya A, B, C, D, terus A, C, B, D. Nah, maka akan keluar titik, bintang, titik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, seperti itulah penyelesaian dari permasalahan soal nomor 5. Saya harap penjelasan saya tadi dapat dengan mudah dipahami. Saya rasa cukup sampai di sini. Apabila dalam penjelasan saya tadi kurang jelas atau banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.